Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fadila Sari, mahasiswa dari STAI Darul Falah dengan NIM S2201072, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Komarudin MPD. Nah, yang pertama mari kita bahas mengenai analisis konsep tarbawi dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 130, yang mana disebutkan di sini bahwa ada sebuah sekolah Islam yang ingin mengintegrasikan nilai tarbawi dalam kurikulumnya. Nah, sekolah tersebut menjadikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 130 sebagai acuan. Nah, di sini kita bahas mengenai makna konsep tarbawinya. Nah, di sini disebutkan bahwa makna konsep tarbawi dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 130 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek. Yang pertama ada pendidikan akhlak dan moral, yaitu tarbiyah. Lalu ada pendidikan ilmu pengetahuan atau ta'lim. Lalu ada pendidikan sentral, takwa. Dan yang terakhir ada pendidikan karakter, yaitu akhlak atau budi pekerti. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai tafsir ayat dan konteks Quran Surat An-Nahl ayat 66. Nah, di sini disebutkan bahwa penting sekali memanfaatkan sumber daya alam, khususnya hewan ternak, terhadap kepentingan manusia. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang penting sekali menjaga kelestarian lingkungan, juga keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Lalu bagaimana relevansi dengan isu lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia tahun 2024? Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam, lalu ada keseimbangan dan keharmonisan, dan yang ketiga ada berkelanjutan. Lalu cara mengimplementasikan nilai tarbawi terhadap isu lingkungan hidup dan keberlanjutan tersebut, diantaranya yang pertama ada mengembangkan ekonomi hijau, lalu yang kedua mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar, lalu yang ketiga ada mengembangkan kesadaran lingkungan. Yang terakhir pembahasan mengenai nilai tarbawi Quran Surat Luqman ayat 13-19 tentang pendidikan karakter. Nah, di sini saya mengambil beberapa potongan ayat saja. Contohnya yang pertama ada ayat 17. Di ayat 17 ini terdapat ayat wasbir ala ma'asobaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, di sini terdapat pendidikan karakternya, yaitu kesabaran dan ketabahan. Contoh kegiatan yang relevan dengan ayat 17 ini, misalnya para siswa diajak untuk melakukan kegiatan yang memerlukan kesabaran dan ketabahan, misalnya membuat kerajinan tangan atau diajar menghafal surat-surat, yang mana itu tuh membutuhkan kesabaran dan ketabahan untuk melatih pendidikan karakter siswa tersebut. Lalu yang kedua pada potongan ayat ke-14 di situ dituliskan bahwa waswainal insan biwalidayhi, yang mana artinya dan kami wasiatkan kepada manusia kepada orang tuanya. Nah, jika di tafsir Jalalain ada di dalam kurungnya itu ayyabirro lahuma, yaitu harus berbuat baik kepada keduanya. Nah, ini termasuk salah satu pendidikan karakter yang sangat penting, di mana semua anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, kegiatan yang relevan dengan ayat ini, misalnya seorang anak harus membantu ikut serta dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu orang tua dalam hal yang lainnya, seperti itu.